Oke, assalamualaikum semuanya teman-teman cat lovers. Jadi hari ini kita mau mandiin si Coco. Coco ini udah lama banget nggak mandi-mandi dia. Ada 2 bulan lebih kayaknya dia belum mandi-mandi. Karena tiap mau mandiin dia selalu nggak ada. Udah kabur karena dia senengnya kelayapan, nyari betina lah, ke rumah orang lah, minta makan di tetangga. Kayak gitu deh nih kerjaan kucingnya. Jadi dia emang udah nggak betah di rumah, biasanya dia keliling. Nah jadi kita mandiin hari ini sore lagi, dan airnya juga bukan air anget ya, karena ini kita kucingnya udah besar juga. Aku biasa tuh kalau mandiin kucing selalu air dingin, kecuali yang masih kitten kita pakai air anget. Nah ini edisi mandiin Coco pakai air dingin, jadi mandi ini kayak gini. Jadi kalau aku biasanya mandiin kucing itu pakai ember, diguyur-guyur pakai gayung. Kalau pakai selang bisa juga, asalkan selangnya itu yang airnya pelan ya, bukan yang kencang, karena dia nanti jadi takut. Yang kedua, untuk siram itu jangan langsung kena kepala itu di akhir aja, dan itu cukup pakai tangan kita aja yang basuhin, jangan langsung diguyur kayak kita mandi gitu. Nah setelah itu kita kasih sabun. Jadi aku siapin memang pakai sabun yang biasa, yang standar ya sabunnya, bukan yang sabun mahal atau khusus. Kemudian pakai sikatnya juga sikat baju, bukan sikat khusus kucing ya, karena emang aku biasa kayak gitu ya, pakai yang seadanya. Nah ini Coco emang anaknya nih, dia anteng banget untuk dimandiin, dia nggak terlalu banyak tingkah ya, dibandingkan dulu aku suka punya kucing kampung tuh tingkahnya, masya Allah, tingkahnya tuh susah banget buat dimandiin, karena dia loncat-loncat nyari celah untuk keluar kamar mandi. Dan aku kalau mandiin kucing pasti pintu kamar mandi ditutup, karena pasti dia ini langsung mau kabur gitu kan. Nah ini aku bersihin kayak gitu, jadi emang pakai sabunnya tuh harus banyak ya, karena si Coco ini kan bulunya putih, jadi kelihatan banget kumelnya. Apalagi dia senengnya main di luar, ditambah dia suka ada beberapa kutu, walaupun nggak banyak ya, paling cuman beberapa doang, bisa dihitung jari kutunya. Dan di lehernya itu nih, jadi kalau kita tahu cara mengetahui kalau kucing ini ada kutu bisa dilihat dari leher. Kalau lehernya itu banyak kotorannya kayak hitam-hitam, debu-debu gitu, itu tandanya ada kutunya, karena biasanya kutu itu buang kotorannya di leher kucing ya, karena dia nggak kejilat tuh di bagian situ, jadi kelihatan kotor di lehernya itu. Nah ini dibersihin si Coco. Jadi kalau Coco nih kalau dibasahin bulunya gini nih, aslinya badannya cuman segitu ya, kayak kucing kampung yang biasa, jadi badannya segitu aja. Padahal dia udah termasuk gendut, udah termasuk lumayan berat sih, karena dia kan suka makan kepala itu ya, kepala ayam yang direbus ya, karena kepala ayam yang direbus itu bagus banget buat badan kucing, buat bulu kucing biar lebet. Nah ini Coco nih emang agak lama sih untuk mandiin si Coco ini, karena kumal ya, kotor bagian bawah badannya, karena dia suka tiduran di bawah kolong mobil, di tempat-tempat yang kotor tuh dia masih ini gitu, bukan yang tipe kucing bersih dia nih Coco. Nah ini setelah udah selesai tuh, baru di akhir kepala biasanya nih aku bersihin, kepalanya juga harus pelan-pelan banget. Nah ini kan setelah aku sabunin semua, baru aku sikat. Tujuan sikat ini biar lebih bersih aja. Yang kedua, biar kutunya itu bisa copot dari bulunya, dari badannya. Kadang kalau aku langsung ketemu kutunya tuh langsung aku matiin di tempat gitu, biar nanti pas pengeringan tuh udah tinggal ininya doang, kotoran kutunya doang tinggal dibersihin. Nah ini untungnya si Coco bukan tipe kucing yang marah-marah gitu ya, yang bukan nyakar-nyakar. Nah kalau
kucingnya suka nyakar-nyakar lagi dimandiin, sebelum dimandiin itu dipotong dulu kukunya biar mengurangi luka-luka di badan kita ya. Biasanya tuh yang sering luka tangan kalau emang kucingnya nakal, kucingnya agak sulit diatur. Tapi kalau Coco ini emang ini sih bisa lah, dia gampang. Nah ternyata tuh di leher Coco ada jamur, aku baru tahu ternyata dia ada jamur di lehernya setelah dimandiin ini. Padahal sebelumnya tuh nggak ada, tapi emang udah lama juga sih dia nggak dimandiin. Aku lama banget udah nggak mandiin dia nih karena ya aku lagi fokus ngurusin newborn ya. Aku kemarin hamil besar terus ngurusin newborn juga, jadi nggak kepegang lah ini untuk si Coco, cuma makan doang dia. Oke, jadi kalau aku mandiin kucing itu sampai proses pengeringan sampai dia selesai bersih kering itu sekitar 20 menit ya, 20 menit sampai 30 menit, lumayan lama sih. Nah aku tuh kalau untuk mandiin di pet shop gimana ya, kadang kucingnya tuh jadi kadang stres karena mungkin beda orang ya, jadi aku biasa mandiin sendiri, ngurusin sendiri. Kucing-kucing buat dimandiin gini tuh selalu sendiri. Nah ini jadi buntutnya juga emang harus bersih banget. Kadang karena buntutnya hitam jadi tuh nggak kelihatan, suka ada apa yang suka di kebun gitu, yang di pohon, buah-buah yang bukan buah sih, pokoknya yang di kebun tuh yang pohonnya tuh ada yang tajam-tajam bulat kecil-kecil yang suka gampang nempel di bulu. Nah itu si Coco tuh suka kayak gitu, jadi aku harus bener-bener bersih banget ya. Nah sekarang daerah kepala tuh emang aku bersihin cuma pakai tangan aja, dibasuh-basuh kayak gitu. Karena pernah aku ngeguyur kucing tuh dulu, akhirnya kucingnya jadi pilek karena masuk ke hidung. Nah kan kucing belum paham ya sama kayak anak kecil, jadi dia pas dimandiin kena kepala terus kena hidung dia kehirup sehingga dia menyebabkan pilek, flu. Nah kalau udah flu biasanya seminggu baru sembuh, itu juga karena dikasih obat flu ya. Nah ini jadi aku bersihin pakai sikat. Nah si Coco sebenarnya senang dia dipijit-pijit gitu, cuman dia nggak terlalu suka kalau udah berasa dingin. Dia udah mulai nggak betah, dia udah mulai gelisah. Nah ini langsung aku masukin ke ember biar cepet dibersihinnya, walaupun jarang sih aku langsung celupin ke ember gitu ya. Ini maksudnya biar cepet aja aku cemplungin dia, makanya dia mulai udah meronta-ronta gitu karena nggak betah atau dicemplungin. Nah ini udah hampir selesai sih ini mandiinnya ya.